Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, puji serta syukur senantiasa dan selalu kita ucapkan, kita lafazkan, dan kemudian selalu kita teguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan, memberikan dan menambah nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan banyak nikmat yang tak terhitung. Menyadari awak bahwa segala nanado di awak, kemampuan-kemampuan yang ada di diri awak itu adalah nikmat Allah. Itu adalah karunia Allah. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Itu adalah nikmat yang tak terhingga. Ada nikmat sehat, kemudian nikmat iman, nikmat Islam. Itu adalah nikmat yang luar biasa dan wajib untuk kita syukuri. Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa umat manusia, mengeluarkan manusia dari kegelapan, dari kebodohan, dari lembah jahiliyah, dibawa, dihantarkan kepada peradaban yang menghormati nilai-nilai keadaban dan kebaikan. Sehingga nilai kemanusiaan itu sendiri menjadi terhormat. Karena Allah Ta'ala memuliakan manusia. Dikatakan Allah, wa laqad karamna bani Adam. Kami yang memuliakan anak cucu Nabi Adam. Maka nilai-nilai Islam menempatkan manusia pada tempat yang terhormat. Sehingga kita bisa menjadi makhluk yang terbaik. Tetapi kalau Imam Ghazali, aku sebagai renungan, Imam Ghazali memang menyebutkan manusia itu dia akan bisa berada pada kondisi level-level tertentu. Ada 3 level. Pertama, yaqumu maqamal malaikah. Jadi kita manusia kok bisa naik level waktu di level malaikat. Berarti orang yang berbuat baik, memberi manfaat. Karena malaikat kok kan tidak pernah durhaka. Kemudian tidak melanggar segala dan Allah suruh. Menebarkan kebaikan, menjalankan fungsinya masing-masing. Kan malaikat disebutkan Allah dalam Al-Quran. Dia fungsi, dia karajo. Ada masing-masing karajo untuk kebaikan karajo. Lalu kemudian ada yaqumu maqamal bahaim. Adalah manusia berada turun levelnya sama seperti level hewan, level manusia. Lalu seperti ada yang level hewan ke nak do celah dan jadi makan itu ikut kilo dah tu jadi makan lalu minum EGP ni emang gue pikirin dan jalannya makan nak do bagi manfaat tu dah yang dia do manfaat tapi peran-perannya nak hirau je jalannya ada untuk makan
Apa kue tumpu inyo tu lah tahu itu naik jalan mana tu dimakan. Adolo levelnya adalah yaqumu maqam syaitan, manusia yang baru syaitan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau malaikat levelnya memberi manfaat, kemudian melakukan tugas dan kewajibannya secara baik. Kalau makam syaitan dan iblis, nama gaduh orang dia, nama musak dia, orang dan elo, dipecakak dia tu barang kebatang kala. Orang yang kemudian damai-damai, kemudian ribut. Disebarkan fitnah kalah dulu fungsi jahat dan iblis tadi. Di sinalah posisi awak salah satu lah taat. Itu di awalnya sebenarnya. Berdoa kepada Allah Ta'ala, tentu awak level awak itu adalah bahas supaya menyebarkan kebaikan, berperan awak, bermanfaat awak, membunuh awak. Sekecil apapun, yang penting awak bisa memberikan manfaat. Maka dikatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu adalah adunwe, sebagai induk, sebagai kakak, sebagai mande, sebagai nenek. Ada peran-peran kemanfaatan. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dimuliakan Allah. Pagi kini surah Al-An'am ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alu lillahi mimma dzara'a minal harsi wal an'ami nasiba. Wa qalu hadza lillahi biz'amihim wa hadza lisyuraka'ina. Fama kana lisyurakaihim fala yasilu ila Allah. Wa makana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim sa'a ma yahkumun. Sadaqallahu azim. Surah Al-An'am ayat 136 itu adalah menggambarkan tentang perilaku orang kafir Makkah. Wa ja'alu, dan mereka menjadikan. Jadi mereka itu adalah penduduk kafir Mekah, penduduk Mekah dan kafir. Menjadikan mereka itu ada jadian. Lillahi mimma dzar'a minal hasi wal an'ami nasiba. Nyo jadian suatu bahagian, suatu wonggo ada peruntukannya untuk Allah dari yang Allah ciptakan, terdiri dari tanam-tanaman dan hewan-hewan ternak. Lalu kemudian selanjutnya adolo onggo aja leu paqalu hadza lillah bizabihim akecek ikut Allah. Oh hewan ternak nyawiye kambau kambing untuk Allah. Tanam-tanaman ko lah peruntukan untuk Allah. Nyonggo lo pembagian untuk Allah. Lalu kemudian yo kecele-cele wa hadza lisyurakaina. Aku nggo celeko aku untuk berhala-berhala kami, sesembahan kami, syuraka kami, sarikai kami. Itu karajoe orang-orang kafir Makkah, cara pandangnya seperti itu. Inyo mengakui ada Tuhan, tapi inyo mempersekutukan Tuhan dengan terpekong-terpekongan. Tahu terpekong di pesantren ada dulu bahasa terpekong. Terpekong itu bahasa Cina. Terpekong itu sesembahannya. Jadi bahasa besar syarikat. Syarikat itu apa? Sekutu. Ada dulu tentara sekutu dulu bahasa awal. Ada dulu sekutu. Sekutu itu anulah atau dikecil besti dah. Sesembahannya yang lain. Nyo dewa-dewakan dan nyo hamba-hambakan. Digambarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi memang perilaku orang kafir Makkah dulu inyo itu beragamanya menurut panganai, menurut napas suwe saja. Sehingga
cara beragama itu lah bercampur baur. Dak jaleh nama pembatangan, dak jaleh nama batin-batinnya, nyumbangun jurasue surang jolongikai. Sehingga nyobue pembagian-pembagian peruntukan untuk Tuhan dan untuk sesembahan. Padahal di ayat sebelumnya Allah mengatakan warabbukal ghaniyyu dzur rahmah. 133. Allah Ta'ala tu maha kayu. Aiko nyonggo alo untuk Tuhan. Kalau bahasa awak eko adolo untuk awak kuan tu anak pertama, kuan anak kedua, anak ketiga. Aku untuk sana awak, untuk kakak awak, untuk ipa bisan. Pakai Tuhan senior, alai modelnya dan 1 atau 2. Itu modelnya denyo cara menerjemahkan bertuhan. Di situ tuh memang dan sifat-sifat 20 itu kan tidak dulu didudukan dalam konteksnya perlu lo paham. Dan sifat 20 itu adalah formulasi yang dirumuskan oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah. Bid'ah itu adalah keilmuan dalam konteks pengembangan pemahaman, dibuat kriteria-kriteria, dibuat batasan-batasan sehingga dalam memahami ilmu tauhid itu perlu dibuat kerangka. Kalau orang di kampus tuh ada namanya kerangka pemikiran atau kerangka konseptual. Dibuat format, dibuat rumusan-rumusan itu tentang sifat nafsiyah. Dionggoan ada sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu kalau bahasa awak peruntukannya itu bahasa tentang eksistensi, tentang diri. Diri dikatakan dalam konteks makhluk bahwa Allah Ta'ala itu adalah wujud. Itu dipahami sebagai sebuah keyakinan melalui dalil akli, dalil yang masuk dalam akal awak, taimu di akal. Ini tidak diterima di akal dalam tauhid itu sendiri mengajarkan sesuatu yang diterima oleh akal itu disebut dengan dalil akli. Allah itu memang wajibul wujud. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala, Allah itu wujud, ada. Berarti mustahil ada, mustahil tiada. Kalau tidak ada itu bahama adukan yang adu. Tuhan itu maha ada. Sebelum ada itu ada. Nah, makanya dibuat kerangka, dibuat bingkai terkait dengan cara memahami tauhid. Allah itu ada. Itu C dulu. Lalu kemudian ada sifat salabiyah. Nah sifat salabiyah ko, kemudian di orang kafir Makkah ko nak dulu. Kalau soal adanya Allah tu mana akui itu? Kan akui itu. Aku enggak itu Allah wah. Aku hewan ternak kami nama pura-pura dan janjai. Aku ada untuk Tuhan dia. Itu dulu kok tanaman-tanaman yang kami tanam, yang kami rawat, dan lalu aku dulu untuk Tuhan dia. Berbeda kalau jawab tentang zakat ini berbeda. Kalau zakat itu bukan berarti bukan untuk Tuhan dia. Melekat kewajiban diri awak dari hasil usaha awak. Itu loh mendudukannya adalah benang merahan. Kalau itu kan memang sesembahannya dalam konteks. Jadi ternyata perilaku orang beragama itu, orang beragama secara umum tuh memang ada semacam kesadaran dan ada sesuatu yang dipersembahkan ke Tuhan. Nah, di situ titik keliru. Nah, di dalam sifat nafsiyah Allah itu adalah qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. Ada wahdaniyat. Allah Ta'ala itu esa.
Allah Ta'ala itu tidak butuh partner, tidak butuh mitra. Kalau ada partner, ada mitra, berarti kan akan ada semacam kebutuhan terhadap yang lain. Allah Ta'ala itu adalah qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri, tidak butuh yang lain. Kalau kita manusia, qiyamuhu bighairihi, awak butuh yang lain. Awak butuh Allah, awak butuh yang lain. Saja awak lain aja tak ada langsung ada awak melalui perantaraan ayah ibu awak. Ada ayah awak, ibu awak. Ada lu bidannya atau dukunnya ala itu. Yang tukang anu lah, tukang menyambui lah, ia butuh yang lain. Tak bisa ya langsung adonya, ado melalui perantara dan ado melalui orang lain. Mustahil bagi Allah membutuhkan yang lain. Kau kadang-kadang ada pertanyaannya, emang Tuhan itu nak mampu menciptakan anak, menciptakan istri baginya? Itu nak boleh, pertanyaan itu nak boleh lu jawabnya. Kalau dikecilkan mampu, berarti bisa-bisa saja kamu membayar. Kalau macam tidak mampu, berarti lemah Tuhan. Allah tuh, Tuhan tuh mustahilnya lemah. Soal mampu, cara menjawabnya kecil mampu. Karena Allah Ta'ala itu adalah kudrat, maha kuasa. Maha kuasa terkait dengan hal-hal yang dalam konteks kemustahilan tadi itu. Karena mustahil bagi Allah Ta'ala itu bersyirikat. Kecil berarti lemah tuh. Di kecil tidak bisa tuh lemah lo Tuhan kesimpulannya. Di kecil mampu, iya mampu dalam konteks cara menjauh. Berarti seolah-olah nanti Tuhan butuh lo yang lain. Tuhan tidak butuh yang lain. Jadi ribet, jadi terjadilah semacam keributan. Maka ada wahdaniyat sifat Allah, wahdaniyat Allah Maha Esa. Nah, jadi orang kafir Makkah cara beragamanya ayo seolah-olah Tuhan itu membutuhkan pula sesembahan kayak makanan-makanan itu kayak sesajen itu kan banyak cara beragamanya disebut dengan agama animisme dan dinamisme. Artinya secara fitrah manusia tidak alun menerima ajaran agama samawi tapi secara naluri manusia itu memang mengakui ada pencipta. Dalam bimbingan kata buat model sesembahan ado yang berkuasa. Bisa diolah hewan ternak atau Tuhan, tapi bahan modelnya macam-macam. Ternyata nama makan itu adalah Jupiter. Jangan kalau suruh itu Allah Ta'ala sedang kambing itu kira-kira nama mului gitu. Tahu kawan kali itu nama biar jadi ini pendekatan yang kamu tuang tu ini ya. Jadi boleh model dan cakap tu untuk Tuhan kau aja. Dan inti mana tu permainan itu untuk iyo ya. Nah, jadi itu digambarkan dulu. Memang ada perilaku dari orang kafir Makkah. Iyo membuat sesuatu seolah-olah itu sesembahannya dalam bentuk penghambaannya ke Tuhan. Tapi itu adalah keliru. Itu adalah salah. Karena Tuhan tidak butuh itu. Yang itulah ibadah awak kini, mau awak beribadah, mau tidak beribadah, tidak ada pengaruh untuk Allah Ta'ala. Tak kurangnya pakai apa hilangnya kekuasaan, tak hilangnya Allah Ta'ala kebesaran Allah. Awak dan butuh terkatunya, awak butuh Allah nama itu, butuh dia ambo, butuh kecil orang psikolog. Awak pun butuh diapresiasi.
ada reward dan ada punishment, ada pujian, ada itu dan segala macam. Itu manusia, tunan manusia. Nah, jadi mereka mengatakan seperti itu. Kecilnya hazalillah bizamihi. Aku untuk Tuhan. Dia bilang peruntukannya hazalillah, aku untuk Allah. Dengan anggapan mereka, asumsi mereka itu hanya kesimpulan-kesimpulan mereka. Itu yang keliru dulu, lalu datang Islam mendudukan, memberikan batasan-batasan terkait dengan tauhid itu sendiri. Supaya jangan meleset awak, jangan sampai alam itu keluar dari norma-norma itu. Masa dulu Tuhan yang lain, dulu Tuhan, berarti mustahil bagi Allah Ta'ala untuk bersyirikat, bagi Tuhan untuk bersyirikat. Karena sifat Allah adalah wahdaniyah. Allah Ta'ala itu qiyamuhu binafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri, tidak ada butuh yang lain. Berarti tidak ada butuh syirikat. Alaih mukhalafatuhu lil hawadisi beda jawab makhluk, dan awak yang membutuhkan yang lain, dan Allah laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupu-serupuan, tidak bisa disambung-sambungan. Bahwa Allah Ta'ala itu adalah dengan sifat-sifat yang baik, al-asma'ul husna, ada tauhid dengan tauhid asma dan sifat, namu-namu dan sifat-sifat Allah. Nah, baiknya sifat Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Penyayang, itulah Allah Maha Penyantun, dan kita takhalluqu bi akhlakillah, berakhlak dengan akhlak Allah dalam konteks sifat-sifat Allah tadi. Aba'ala wa pemaaf. Banyak salah orang kawan, Allah maaf. Itulah orang yang mendapatkan posisi yang terbaik di sisi Allah Ta'ala itu. Kan ada 3 lagi kita bahas. 3. Yang pertama adalah tukti man zalamak. Tukti itu adalah menemui, mendatangi, mengunjungi orang yang jahil kawan, orang yang zalim kawan, orang yang aniaya kawan. Yo mana awaknya dipekecil, dari awaknya dan difitnah, dari awaknya dipembunuhnya, dari awaknya dan dia diayu, dari ada tanah kumai. Namun demo, kalau namun datang, kalau namun demo, kutip kerja awak adalah tukti, mendatangi, menemui, mengunjungi, bahwa yo mau menerima tidak menerima itu adalah no problem. Itu kan urusan Allah kan itu. Apalagi kalau seandainya sunan jahit kawatunya sakit datang wa umai, wa bawa onde-onde, wa bawa bodong lain, makanan lama dan martabak alai. Itu dia nama dia ini sudah sakit tu waktu itu membawa makanan banget dia. Sementara orang dah kelu dah celia leta kan Nabi dulu nak jahit kerana bima Nabi dia datang pada mulut. Secara naluri kemanusiaan, sifat-sifat manusia itu langsung tergugah aja tu. Walaupun nyonan jahit kawan, ayo nama fitnah awak lu nak mengunjungi. Bagat. Jadi bisa saja itu. Terharu jadi terharu itu dah dua itu terus tukti man haramak, orang nan haram untuk menemui awak dan jijik kawan awak menemuinya. Bahagia itu terharu pasti akan terlontar dalam tidak akan diucapkan sekurang-kurang di hati. Kondisianu dan selama komestinya jawab
dan mana cari dia wanda dalam sakit aja. Siang na nawan jijo akenyo je anu inyo nan datang pasti deh ya Allah. Dawa sangku ternyata kurang nanawa anuan selapoko wa anggap baik pada saat membutuhkannya dia dah hadir. Sementara orang nanawa anggap selapoko nak kawan awak nak mesti inyo bertemu. Pasti terharu itu kalau li manusia dia. Kalau li manusia, tapi kalau iblis yang dia tidak ada, dia dadak dengke. Abang kue, tapi kalau dia makanan lama, dia kayaknya nak kadu kan tidak itu. Kurang masih deh bertambah lain. Jadi begitu. Jadi tuktiman haramat wa ta'fu amman zalamak, memaafkan orang yang jaya kawah, wa tasilu amman qata'ak, menyambungkan tali silaturahim orang yang memutuskannya. Jadi naluri manusia itu dalam konteks kemanusiaan, dalam konteks keberagamaan, cara bertuhan, manusia punya fitrah, manusia butuh dengan agama. Dalam artian bahwa manusia menyadari secara tidak langsung bahwa itu adalah butuh Tuhan. Ada orang ateis itu orang yang tidak beragama, orang nak cepat Tuhan, ada Tuhan, ada beragama, ada terpilih ke tempat itu agama. Orang tak bertuhan, tapi pada saat genting, pada saat situasi genting, contohnya pesawat jatuh atau kapal karam ataupun yang terjadi, tidak bisa saja melepas bahwanya butuh dengan doa berdoa, kemudian berharap dan lain sebagainya. Inyo menyambui tidak ada bantuan itu namanya adalah mengingkari akal itu sendiri, karena Tuhan itu sendiri, wujud Tuhan itu adalah bagian dari dalil akli. Jadi hukum akalnya seperti itu mustahil bagi manusia yang tidak mengakui ada Tuhan. Maka orang yang menyebutkan dirinya tidak bertuhan, ateis, berarti mengingkari akalnya sendiri. Di mado itulah mado ya seorang iyo di mado yo kan mencari dia tu anaknya di mado ada yang dua kira di rumah aja kate kalau kita bisa nyoba pikir. Tapi tak kalau letak sumber dalam pikir aja, berarti itu orang dapat pikir betul. Maka di dalam Al-Quran afala takibun, nyoado akal tapi tidak nyoba akal itu. Nak dipakai sehingga nak nyambung, nak connect, nak sampai kaji tentang itu. Jadi makanya orang kafir Makkah dulu itu memang kan kalau orang Yahudi Nasrani kan rombong-rombong Bani Israel tuh jalur-jalur itu yang keturunan dari Quraisy itu kan jalurnya bara jarak dengan Nabi Isa dan dengan Nabi Ismail. Kalau Nabi Ismail sampai Ado setelah Nabi Ismail itu keturunan itu yang menjadi Rasul Nabi Muhammad. Sementara dari Nabi Yakub, Nabi Ishak, Yakub, Yusuf, kemudian Lewi, Yahuda, turunlah sana ada Musa, Imran dan Harun. Kemudian ada Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ada Nabi Zakaria, Yahya, tarik beberapa keturunan berikutnya sampai kepada Isa. Jadi jalurnya seperti itu sehingga cara beragama orang kafir Makkah ialah membuat Tuhan sendiri. Ada patok-patok sesembahnya Lata, Uzza, Manat. Yang namanya Ka'bah itu, Ka'bah yang dibuat oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Karena ada itu, ada makam Nabi Ibrahim, ada hijir Ismail. Itu kan
Mereka yang mendirikan. Nah, keturunan-keturunan itu setelah dari Nabi Ismail jauh itu, mereka itu lain menghormati Ka'bah. Mereka lah melakukan tawaf loh. Tawaf loh. Tapi digantungannya di dekat Ka'bah sendiri. Namun Tuhan Lata, Uzza dan mana saja dulu tuh lah dojo dan pemegang kunci Ka'bah tuh lah dojo. Dari kalang-kalang orang kafir Mekah sebelum mereka tercerahkan dengan Islam. Lain tawaf, tapi cara macam-macam kalau dia jual akai seorang, dia pikir dia seorang, dia rasa seorang. Oh, awak kalau menghadap Tuhan kau, awak harus bersih deh, steril deh. Kau pakai doa kau buah mah. Asyik kau itu tawaf tu betul yang gigi ini. Kakak tu model, kakak tu lo paham. Kalau umat Nabi Musa memang itu kan model untuk membersihkan diri. Kalau ada orang pakainya butiang sekali. Kalau ingin tobat, tobat ending dari tobat buahnya diri dia lah macam. Waktu ila barikum faqtulu anfusakum. Atau baik ke Tuhanmu lalu kemudian bunuh dirimu. Itu berbeda jo ajaran Islam. Nah, jadi di situ model-model orang kafir Makkah dulu cara beragama. Asinggo nyonggo untuk Tuhan, untuk Allah. Hadza lillah. Ini milik Allah bizamihim ko dengan sangkaan mereka, dengan paham mereka. Itu paham itu dan dirubah di Nabi Muhammad. Itu dan diperbaiki di Nabi Muhammad. Wahada li syurakaina, kalau ini kokong untuk terpekong kami, syirikat kami. Nah ini tidak fairnya adalah, ini tidak fair itu, kecilnya kalau ada nanti jatuh bagian dari yang dua itu tadi, dan dari Allah. Bahagian dan peruntukan untuk Allah hanya bagiannya nih kan untuk terpekong ayo dipelokkan diperbaiki. Bahkan kalau bagian dan bagian dari Allah Taala itu tadi kesimpulannya Allah tuh kayu itu nak butuh itu loh. Lain logika terkatu tapi berbolak balik logika. Itulah Islam meluruhkan dan bolak balik itu tadi. Contoh kan tak konsisten dengan orang ini loh. Aku bahagia dari Allah. Kuado padi, kuado buahnya itu jatuh, ini pria ini. Kok tiba beko ada dan untuk terpekong berhala itu hanya buah ikut segala macam. Ternyata cara pahamnya waqalu innallaha ghaniyun an hadza. Kecilnya Tuhan kau kayu dari ini. Itu memang itulah modal kesimpulannya. Ayo. Jadi mengkoe di situ paham itu yang keliru dan tidak duduk ada konsisten itu dan dipelokan di Nabi Muhammad dan dilurikan dan dijadikan. Karena praktek-prakteknya itu tidak berdasarkan kepada wahyu. Dan yang itu tahu aku banyak keterbatasan logika apa namanya dari cara pandang aku banyak keterbatasan. Banyak para ilmuwan dan juta itu membuat temuan-temuan yang itu ya. Mereka temuannya dibantahlah dengan orang lain, didebatlah dengan orang lain. Kalau wahyu tidak ada cerita perdebatan final. Itu makanya beragama tidak hanya dengan akal saja, tapi adalah agama itu memang masuk akal. Tetapi beragama bukan dengan akal dasarnya, tapi adalah dengan wahyu. Dengan wahyu. Lalu kemudian famakana li syurakaihim fala yasilu ilallah. Maka apa yang ada bagi serikat-serikat mereka maka tidak sampai kepada Allah. Kece. Wa makana lillahi fa huwa yasilu ila syurakaihim, dan apa yang ada milik bagi Allah, peruntukan bagi Allah, maka semuanya akan sampai kepada Tuhan-Tuhan mereka. Disebutkan oleh Allah Ta'ala sa'ama yahkumun, itu adalah sejelek-jelek kesimpulan mereka, sejelek-jelek ketetapan mereka.
inyo membuat mengarang surang, menyimpulkan surang, membuat asumsi lalu membuat kesimpulan. Itulah kesimpulan yang salah, kesimpulan yang keliru. Itulah potret gambaran orang kafir Makkah dulu. Kenapa Allah menyebutkan itu? Supaya bisa memahami. Ternyata memang gambaran dari cara beragama orang kafir Makkah modelnya begitu. Kalau bahasa wae tidak konsisten, membolak-balik dalam satu sisi. Inyo memang beranggapan cara untuk mendekatkan diri ke Tuhan melalui perantaraan dari berhala-berhala itu. Artinya secara nalurinya, kemudian secara logika akalnya, hukum akalnya, ini adalah meyakini ada Tuhan dan butuh dengan Tuhan. Tetapi untuk butuh dengan Tuhan ada serikat-serikatnya. Berbeda dengan awak jo Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu adalah rasul dari Allah untuk menjelaskan, menyampaikan risalah Allah. Bahwa melalui perantaraan Nabi itu adalah utusan Allah. Ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Nabi itu bersumber dari Allah. Maka untuk mendapatkan cinta Allah, ya caranya ikuti apa disampaikan oleh Nabi. Berbeda juga berhala-berhala tadi. Berhala itu tadi ada mengamang-ngagir. Apa disampaikan di berhala itu. Itu adalah model-model permainan yang dibuat oleh mereka hanya menguntungkan bagi juru kuncinya. Jadi segelintir dari kelompok oknumnya untuk mereka memperkaya atau untuk keuntungan diri dan kelompok mereka. Kalau ajaran Islam yang disampaikan oleh Rasulullah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak ada menyampaikan segala sesuatu itu berdasarkan daripada hawa nafsu, tidak ada berdasarkan kepentingan, tetapi yang disampaikan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Maka Rasul itu adalah makhluk yang terpilih. Dicari dari latar belakangnya, track recordnya, Nabi Muhammad sebelum diangkat menjadi Rasul tidak pernah mengicu, tidak pernah mengecewakan orang. Diakui orang beliau itu adalah orang yang dipercaya. Itu maka Rasul itu memang dari awal nampak tanda beliau menjadi Rasulullah. Jangan orang Islam, orang Yahudi, tokoh-tokoh agama Yahudi ketika bertemu dengan paman Nabi Allah bisa tergambar. Ikonyo Rasul yang dituliskan di dalam kitab Taurat mereka. Itu. Jadi itulah gambaran betapa perilaku dari orang kafir Makkah dulunya yang keliru. Dengan keliru itulah datang Islam mameloan. Liutamima makarimal akhlak, dipeloan. Jadi utamima itu adalah menyempurnakan. Caranya bahwanya meyakini ada Tuhan itu adalah sebuah modal, modal dari Pak, tetapi diluihan, dibarasihan, dijadian supaya bebas dari syirik akbar maupun syirik asgar, dimanjaranihan atau membarasihan dari syirik. Fattabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.